depanku menangkap sosok pria dengan wajah yang rusak. Halo guys, welcome back to Gavita bersama aku Cecil. Kali ini aku akan melanjutkan membacakan sebuah cerita misteri di rumah Eyang Jiwa Tresna. Sebuah cerita misteri di rumah Eyang Jiwa Tresna yang aku kutip dari Kompasiana. Cerita misteri ini bagian kedua. Bagian pertamanya bisa kalian tonton terlebih dahulu agar tahu dan paham alur cerita misteri ini. Aku harap kalian menikmati cerita misteri ini. Sebelum kita mulai membaca cerita misteri ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Lantas aku langsung mengarahkan ponsel ke arah depanku dan mengaktifkan cahaya flash. Kemudian aku langsung menekan tombol foto sehingga secara bersamaan cahaya flash keluar menyinari objek yang ada di depanku, menangkap sosok pria dengan wajah yang rusak sehingga menciptakan cacat menakutkan. Tubuhnya masih terbalut kain kafan dengan kondisi berantakan dan penuh kerusakan yang buruk. Dia menatapku dengan tatapan terkutuk lalu melaju ke arahku dan menerobos jendela kamar. Alhasil, jendela itu pecah dan hancur berantakan. Tubuhku terhempas ke lantai menatap sosok itu yang sedang melangkah ke arah dengan dingin dan cepat lalu mencekik leherku dengan tangan kanannya, mengangkat tubuhku ke udara, menyiksa diriku yang hanya bisa meronta-ronta sambil melempar perlawanan tidak berarti. Kemudian dengan kekuatannya yang tidak manusiawi, dia melemparku ke arah dinding, melenyapkan kesadaranku. Keesokan paginya, setelah aku berhasil kembali ke alam sadarku, aku mendapati Eyang Jiwa Tresna yang sedang mengobati luka di sekujur tubuhku. Lantas aku langsung melompat panik ke arahnya dan melempar pertanyaan gemetar kepadanya. Eyang, pria yang kemarin, kemana dia pergi? Tanyaku meracau. Pria? Siapa? Tanya Eyang Jiwa Tresna. Itu dia yang menyeramkan, balasku. Eyang tidak melihat siapa-siapa di rumah ini, tapi Eyang, dia kemarin menyerangku. Kemarin malam kamu tidur berjalan dan terjatuh di tangga, ujar Eyang Jiwa Tresna dengan dingin. Jadi tubuhku banyak luka memar. Untung Eyang tahu kejadian itu. Jadi Eyang segera membawamu kembali ke dalam kamar. Aku tidak percaya dengan jawabannya. Aku merasa Eyang Jiwa Tresna sedang mengarang cerita konyol untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya. Tapi tidak mungkin. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Ujarku sedikit emosi dan panik. Bahkan dia sampai merusak jendela kamar. Merusak jendela? Yang mana? Tanya Eyang Jiwa Tresna. Jendela itu, jendela terputus saat mendapati semua jendela kamar dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Bahkan aku sempat mengabadikannya. Lantas aku langsung mencari ponselku dan menemukannya di atas meja hias dalam keadaan rusak seperti habis dibanting dan diinjak secara kasar sehingga tidak berfungsi. Apa yang telah terjadi dengan ponselku? Tanyaku. Ponselmu terjatuh dari atas kasur lalu terinjak oleh kakimu sampai rusak, balas Eyang Jiwa Tresna. Tidak mungkin separah ini, teriakku padanya.
Kulihat Eyang Jiwatrisna hanya tersenyum kecil dan sedikit menahan tawa liciknya. Aku menjadi geram dan mulai melempar pertanyaan frontal seputar apa yang kulihat semalam padanya. Awal dia masih bisa menjawab dengan dingin dan santai, tetapi setelah aku mengungkit pandanganku, dia menangkapnya sedang membawa sebuah mayat dari mobil pick up tuanya. Dia menjadi murka. Lantas dia menampar wajahku sembari menggertak. "Bocah sialan," ujarnya sambil menatapku dengan tajam. "Berani-beraninya kamu menuduhku. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu menaruh curiga padaku. Sialan, pergi dari rumah ini. Silakan pergi dari rumah ini." Tak lama, Eyang Jiwatrisna langsung keluar dari kamar dan membanting pintu. Itulah yang membuatku semakin yakin bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Prasangkaku ke Eyang Jiwatrisna merusak hubungan kami berdua, sehingga dia menghubungi Bagas melalui telepon rumahnya. Telepon rumahnya untuk segera datang menjemputku. Secara tidak langsung, dia telah mengusirku. Tapi aku tidak menyesalinya, karena aku sendiri sudah resah dengan apa yang telah kualami selama 3 malam di rumahnya yang penuh teror dari sosok yang menakutkan. Alhasil, aku segera merapikan semua barangku ke dalam tas serta menunggu jemputan Bagas di ruang tamu. Akan tetapi, setelah berjam-jam aku menunggu, Bagas tidak kunjung datang. Eyang Jiwatrisna hanya memberiku secangkir kopi hitam, lalu pergi meninggalkanku seorang diri tanpa memberi sepatah kata pun. Tampaknya dia sedang menjaga jarak dariku. Alhasil, aku hanya bisa menyeruput kopi hitam tersebut sambil menanti jemputanku. Setelah beberapa waktu berlalu, aku mulai merasa kantuk dan tertidur di atas sofa hingga kembali terbangun akibat semua halilintar yang mengamuk di depan rumah. Lantas, aku melihat jam tanganku yang sudah menunjukkan waktu telah tiba di tengah malam. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah tertidur sangat lama. Tapi, yang membuatku bingung adalah Bagas masih belum datang. Kemudian, aku bergegas meraih telepon rumah Eyang Jiwatrisna karena ponselku telah rusak dan tak berfungsi dan segera menghubungi Bagas. Namun, telepon itu juga tidak berfungsi. Awalnya aku berpikir telah terjadi masalah jaringan sinyal. Tapi setelah kuperiksa, ternyata kabel teleponnya telah diputus. Rasa emosi dan kesal membaur menjadi satu di dalam batinku. Sehingga aku mulai mencari Eyang Jiwatrisna di seluruh penjuru rumah. Namun, aku tidak menemukannya. Awalnya, aku berpikir dia sedang pergi keluar untuk sebuah aktivitas mengerikan seperti malam sebelumnya. Tapi itu terbantahkan oleh penemuanku akan sebuah mobil Suzuki Carry pickup tahun 1992 yang telah terparkir di halaman belakang rumah. Eyang Jiwatrisna tidak mungkin pergi tanpa mengendarai mobil itu. Lebih-lebih, aku melihat adanya tanda bahwa mobil itu habis digunakan. Keadaan mesin yang masih hangat dan banyak lumpur segar di beberapa bagian bodi dan roda mobil. Aku sangat bersyukur telah mendapatkan bukti sebelum terhapus oleh hujan badai yang akan menerjang. Sewaktu aku sibuk mengamati mobil tersebut, seketika aku mendapati kuburan Putri Eyang Jiwatrisna yang telah dibongkar menyisakan sebuah lubang kosong. Keadaannya semakin buruk. Saat itu, aku juga melihat serangkaian jejak kaki terbuat dari tanah dan darah yang melaju masuk ke dalam rumah melalui sebuah pintu di halaman belakang bekas tempat produksi kain batik yang sekarang telah dipenuhi oleh perabotan rumah bekas. Salah satunya adalah jendela kamarku yang telah dirusak. Alhasil, penemuan itu telah mempertegas bahwa kejadian semalam adalah nyata. Aku
mengikuti arah jejak itu pergi hingga menghilang ke bawah lemari buku besar yang terletak di lorong perantara ruang tamu dan halaman belakang rumah, serta terletak di bawah tangga menuju lantai 2. Tampaknya si pemilik jejak itu lebih memasuki sebuah tempat rahasia melalui lemari buku tersebut. Entah apa yang merasuki diriku. Aku langsung mencari cara untuk menyingkirkan lemari buku itu. Hingga akhirnya aku melihat sebuah patung Jerumia yang terletak di atas lemari buku. Jerumia sendiri adalah salah satu tokoh raksasa sebangsa setan dalam dunia pewayangan yang sangat sakti dan tidak bisa mati. Bertugas sebagai penjaga pintu masuk kerajaan Batara Durga dan mengganggu siapa saja yang memasuki tempat itu. Entah apa yang mengendalikan pikiranku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya saat aku menatap mata patung Jerumia. Lalu tanganku langsung mendorong hidung bundarnya hingga menciptakan suatu mesin dan getaran pada lemari buku tersebut. Secara otomatis, lemari buku itu terbuka dan memperlihatkan sebuah lorong dan anak tangga menuju ruang bawah tanah yang dibentuk dari batu candi, sekaligus meniupkan udara dingin ke mukaku, beserta bau kemenyan dan rempah-rempah menusuk hidung. Aku sangat terperangah melihat dorongan itu. Rasa takut dan penasaran semakin bergejolak di dalam batinku, sehingga membuat tubuhku mematung dalam beberapa menit. Seketika secara samar aku mendengar suara Eyang Jiwatresna yang sedang melantunkan sesuatu. Suaranya yang serak dan samar telah menggema di sepanjang lorong, seolah suara itu sedang memanggilku. Lantas aku mulai memasuki lorong yang gelap dan sempit, menuruni setiap anak tangga yang memusingkan dan lembab, hingga akhirnya aku tiba di suatu tempat yang mirip dengan katakomba yang dibangun dengan batu candi yang suram, terbentuk seperti tabung dengan hiasan oleh pilar-pilar tidak suci dan 9 ceruk yang bertata secara berselang-selang. Beraturan dikelilingnya diterangi oleh tentara lilin yang tertempel di setiap sudut dinding katakomba. Di tengah-tengah katakomba itu, aku mendapati Eyang Jiwatresna yang mengenakan jawi jangkep hitam dengan celana batik coklat, sedang melafalkan sebuah mantra dengan bahasa yang sulit ku mengerti, semacam bahasa Sanskerta atau mungkin bahasa asing yang belum ku ketahui. Dia melafalkan mantra tersebut di depan mayat putrinya yang masih terbungkus kain kafan, diletakkan secara telentang di atas buku yang terbentuk 2 persembahan, dikeliling 4 kemenyan yang terbakar. Perihal yang mengerikan adalah Eyang Jiwatresna dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki rupa menyeramkan, berdiri mematung seperti boneka horor, menyaksikan ritual tersebut dari dalam ceruk. Secara kasar, mereka terlihat seperti manusia biasa, semi manusia, dan bukan manusia sama sekali. Mereka semua sangat heterogen. Walaupun begitu, aku masih dapat mengenali mereka sebagai penguntit di jendela kamarku. Tak lama kemudian, Eyang Jiwatresna mengambil sebuah mangkok berisi cairan merah yang terdiri berbagai macam rempah-rempah yang telah dicampur dengan beberapa cairan kimia yang tidak kuketahui, lalu menuangkannya ke dalam mulut putrinya. Kemudian Eyang Jiwatresna mulai kembali berteriak melafalkan mantra dengan suara lantang yang bergetar. Kemudian secara ajaib mayat putrinya mulai bergetar dan menggeliat. Nafasnya terbatu-batu hingga akhirnya dia melompat sambil menjerit lengking. Aku hanya bisa menyaksikan peristiwa tersebut dari mulut lorong penuh rasa ketidakpercayaan. Putriku yang tercinta, lantas dia langsung memeluk mayat putrinya dengan penuh haru.
sedangkan putrinya hanya berdiam dingin dan kaku saat menerima pelukan. Ritual kita akan segera berakhir. Lalu Eyang Jiwatresna membalik badan dan memanggilku. Karena tidak punya pilihan, aku hanya memutuskan untuk datang menghadapi Eyang Jiwatresna. Aku kehilangan keluargaku, menderita dan kesepian. Tapi Eyang masih punya orang-orang yang peduli. Mereka hanya peduli dengan uangku. Lantas aku hanya bisa terdiam dengan jawaban itu. Lalu mereka adalah mayat yang kuambil dari pemakaman umum untuk kujadikan sebagai kelinci percobaan dan dari ritualku. Tenang anak muda, mereka tidak bisa menyakitimu kecuali mereka mencium darahmu. Ritual ini hampir sempurna. Aku harus segera menyelesaikannya. Untuk menyempurnakan ritual, aku harus menyiapkan darah pria muda untuk dipersembahkan pada putriku yang baru hidup kembali. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan menatap Eri. Alhasil, aku langsung bergegas lari menuju lorong pintu kamar. Mereka berhasil menghadang dan menangkapku. Aku hanya bisa meronta dan berusaha melawan semampuku. Tendanganku berhasil menyepak salah satu dari mereka yang tidak begitu kuat, sehingga terlempar ke arah Eyang Jiwatresna yang membuat keris yang digenggamnya menusuk lengan kirinya, sehingga aku berhasil melepaskan diri dan menjauh dari mereka. Putrinya hanya menatap dingin. Lalu dia melompat ke tubuh Eyang Jiwatresna, lalu menggigit leher dan merobeknya. Alhasil, darah mulai berkucuran dengan deras dari leher Eyang Jiwatresna. Putrinya mulai memangsa tubuh Eyang Jiwatresna. Eyang Jiwatresna hanya bisa menjerit sekarat tanpa menunggu waktu lama. Aku langsung bergegas lari keluar dari tempat itu, keluar dari rumah Eyang Jiwatresna dan menerobos hujan badai. Lalu aku melihat Murka Halilintar di langit dibantu dengan tiupan angin puting beliung yang ganas menghantam rumah Eyang Jiwatresna secara berulang kali di depan mataku. Eyang Jiwatresna telah dikalahkan oleh maut. Sekarang dia kembali bersatu dengan keluarganya. Aku yang menyaksikan peristiwa dahsyat tersebut hanya bisa berdoa agar Tuhan mau mengampuni dosa pria tua yang malang itu. Tamat. Dan sekian cerita misteri di rumah Eyang Jiwatresna bagian kedua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan membantu berkembangnya Kavita, dan nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi update video terbaru dari aku. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan share ke keluarga dan teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Sari Sesi Novita dan TikTok aku Sesi Novita Sari 4 untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Beritahu kami pendapat di komentar tentang video kali ini, dan jika kalian mempunyai ide menarik untuk video-video kami selanjutnya, tulis di komentar. Terima kasih. Aku Cecil. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Thank you. Tapi Eyang, dia kemarin menyerangku.